Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Gregorio Guntur, Vicky Ayubi, Afif Wijanarko, dan Prof. Detwenta. Di sini kami akan membahas artikel tentang capital structure yang berjudul Firm Age, Corporate Governance and Capital Structure yang dimana diteliti oleh Robert Kesnick and Rabi Musawi yang dimana diteliti pada tahun 2017. Selanjutnya di sini adalah subbab yang akan dibahas. Yang pertama itu adalah tujuan penelitian, yang kedua latar belakang atau motivasi, yang ketiga sampel penelitian, yang keempat hipotesis penelitian, yang kelima kontribusi penelitian, yang keenam hasil penelitian serta pengolahan data yang akan dipaparkan oleh kelompok kami. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak corporate governance terhadap capital structure dengan umur perusahaan sejak perusahaan ini IPO atau Initial Public Offering di bursa saham. Selanjutnya, yang melatar belakangi atau motivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah terdapat penelitian sebelumnya itu menunjukkan seiring bertambahnya usia perusahaan, banyak fitur yang berubah secara kolektif. Ini dapat mempengaruhi beberapa aspek perilaku keputusan struktur modal pada suatu perusahaan. Yang kedua, pada penelitian Johnson, Karpov, and tahun 2016 dan penelitian kedua Filatov, Toms, and Wright tahun 2006 yang menunjukkan bahwa efek dari fitur-fitur ini pada keputusan struktur modal perusahaan dapat berubah seiring bertambahnya usia perusahaan pada saat perusahaan itu diperdagangkan secara publik. Selanjutnya kami akan membahas data sampel. Dalam sampel penelitian ini, peneliti memulai dengan perusahaan di Comstat dengan total aset atau penjualan non-negatif antara tahun 1996 sampai 2016. Kemudian data tersebut dicocokkan dengan data dari GRSP untuk menghitung variabel tertentu. Peneliti juga mencocokkan data ini dengan data dari database FRAD untuk mengukur inflasi dan perkiraan pajak sebelum pembiayaan dari John Graham. Data kelola perusahaan diambil dari database yang berbeda yang disediakan oleh Institutional Shareholder Service atau ISS. Penggunaan database tersebut diperuntukkan untuk mencari informasi tentang ukuran dewan, komposisi, dan kepemilikan, serta informasi tentang fitur piagam perusahaan. Sayangnya, database tersebut menyediakan data feed baru setelah tahun 2007, sehingga tidak menyertakan banyak ketentuan tata kelola yang digunakan sebelumnya oleh Gompers, IC, dan Metric pada tahun 2003 untuk menyusun indeks tata kelola Kindex mereka. Karena itu, peneliti menyediakan metodologi terperinci untuk menyelaraskan ketentuan tata kelola dalam pengumpulan data tata kelola risk metric yang lama dan yang baru untuk membuat indeks tata kelola tipe Kindex yang konsisten pada seluruh periode waktu sampel. Selanjutnya pada hipotesis penelitian, di sini peneliti membuat gagasan ada empat hipotesis. Yang pertama, usia perusahaan berkorelasi negatif dengan penggunaan hutang perusahaan. Yang kedua, fitur tata kelola perusahaan yang secara signifikan mempengaruhi keputusan penggunaan hutang dan banyaknya hutang yang akan digunakan. Yang ketiga, piagam perusahaan dan komposisi dewannya berkorelasi dengan variabel yang dihilangkan. Yang keempat, pembatasan piagam perusahaan dan komposisi dewan mempengaruhi pilihan struktur modal perusahaan. Selanjutnya, kontribusi penelitian. Yang pertama, studi ini merupakan studi pertama yang meneliti bagaimana usia perusahaan sejak IPO
memediasi pengaruh tata kelola pada pilihan struktur modal perusahaan. Yang kedua, makalah ini berkontribusi pada literatur dengan memeriksa efek usia perusahaan tentang bagaimana tata kelola perusahaan mempengaruhi pilihan struktur modal perusahaan. Selanjutnya yaitu pengukuran variabel. Yang pertama, menurut Welch pada tahun 2011 mengatakan bahwa pertanyaan tentang bagaimana mengukur struktur modal perusahaan lebih penting daripada yang sering dikenali. Namun, penelitian struktur modal empiris sebelumnya cenderung mengabaikan dua isu kritis. Yang pertama, studi Mehran pada tahun 1992 yang menggunakan ukuran nilai buku gagal untuk mengenali bahwa ekuitas buku adalah nomor plat dalam akuntansi yang digunakan untuk menyeimbangkan aset dan klaim atas aset sehingga tidak dapat mewakili pilihan pembiayaan ekuitas perusahaan. Yang kedua, seperti yang ditunjukkan oleh Welch tahun 2011, banyak studi struktur modal empiris menggunakan ukuran-ukuran di mana peningkatan hutang tidak selalu berarti peningkatan ekuitas atau sebaliknya. Berkaca pada permasalahan tersebut, peneliti fokus pada ukuran struktur modal perusahaan yang menggunakan rumus MLM, yaitu hutang jangka panjang ditambah hutang jangka pendek dibagi oleh hutang jangka panjang ditambah hutang jangka pendek ditambah lagi dengan nilai buku saham biasa. Yang kedua yaitu firm age. Pada pengukuran usia perusahaan, biasanya seseorang melakukan dengan dua cara. Yang cara pertama yaitu mengukur usia perusahaan pada waktu awal berdirinya perusahaan sampai waktu saat ini. Yang kedua, mengukur usia perusahaan pada waktu antara awal go public dan saat ini. Sehingga peneliti memilih untuk fokus pada pengukuran yang kedua, yaitu mengukur usia perusahaan dengan cara menghitung lamanya perusahaan waktu IPO sampai saat ini. Selanjutnya yaitu corporate governance. Dalam mengukur tata kelola perusahaan, peneliti mengikuti hukum perusahaan dalam mengidentifikasi elemen-elemen kunci dari tata kelola perusahaan. Sehingga peneliti menggunakan ukuran dewan direksi, komposisi dewan direksi, dan ketentuan piagam perusahaan. Selain itu, perusahaan tidak akan ada tanpa memiliki piagam perusahaan dan dewan untuk menetapkan kebijakan setelah memiliki lebih dari 300 investor. Selain itu, peneliti menambahkan apakah perusahaan memiliki struktur kelas ganda dengan kelas saham pemungutan suara yang superior. Karena ini biasanya dikecualikan dari matriks indeks piagam standar dan ini merupakan fitur piagam perusahaan yang sangat penting. Selanjutnya yaitu pengukuran variabel corporate governance. Yang pertama yaitu board size. Peneliti mendefinisikan board size sebagai jumlah direktur di dewan. Variabel ini dianggap dalam sejumlah studi tentang tata kelola perusahaan berkorelasi negatif dengan kekuatan pengawasan dewan manajemen. Yang kedua, PI board. Untuk menangkap komposisi papan, peneliti menggunakan proporsi orang dalam di papan. Secara khusus, peneliti menghitung sebagian kecil dari anggota dewan yang juga merupakan manajer perusahaan atau anggota keluarga manajer perusahaan. Yang ketiga, Kindex. Peneliti menggunakan database Risk Metric Governance Institutional Shareholder Service yang menyediakan dua umpan terpisah dari ketentuan tata kelola. Umpan pertama, kumpulan data kelola ISS menyediakan ketentuan tata kelola untuk 1.500 perusahaan terbesar antara tahun 1990 sampai 2006.
Yang kedua, pada tahun 2007, database tata kelola baru yang dikenal sebagai data kelola Arithmetic dirilis untuk tahun 2007 yang dihasilkan dari proses pengumpulan data yang berbeda dan oleh karena itu berisi variabel yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu index. Peneliti mengikuti Babcock, Cohen, dan Farrell pada tahun 2009 dan menyusun metrik indeks mereka yang berisi 6 ketentuan, yaitu papan rahasia atau terhuyung-huyung, batas untuk amandemen piagam, batas amandemen peraturan pemegang saham, persyaratan supermajority untuk merger, pil racun, dan parasut emas. Peneliti juga menggunakan indeks ini dalam pemeriksaan terhadap kekuatan bukti dasar yang menggunakan metrik indeks yang dimodifikasi di atas. Yang kelima yaitu dual class. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa memiliki saham kelas ganda dengan hak suara yang berbeda merupakan alternatif dari penggunaan ketentuan piagam perusahaan yang membatasi. Karena banyak indeks piagam perusahaan tidak menyertakan fitur ini, maka peneliti membuat variabel dummy yang mengambil nilai 1 jika perusahaan memiliki saham kelas ganda. Yang terakhir yaitu CEO chair. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa jika CEO juga merupakan ketua dewan, hal ini memberikan kekuasaan tambahan kepada CEO dan mengurangi kemampuan dewan untuk memantau. Akibatnya, peneliti membuat variabel dummy yang bernilai 1 jika CEO juga adalah ketua dewan. Selanjutnya yaitu variabel kontrol. Yang pertama, industri media LM. Variabel ini mewakili ukuran LM median untuk perusahaan di industri perusahaan. Yang kedua, inisial LM. Variabel ini merepresentasikan struktur modal awal dari sebuah perusahaan sampel saat pertama kali go public. Yang ketiga, LN aset merupakan logaritma natural dari total aset perusahaan. Variabel ini menangkap pengaruh ukuran perusahaan pada pilihan struktur modal perusahaan. Yang keempat, market to book ratio merupakan rasio nilai pasar aset dengan nilai buku aset untuk perusahaan. Variabel ini biasanya ditemukan menjadi penentu signifikan dari struktur modal perusahaan dan sering diinterpretasikan untuk menangkap prospek pertumbuhannya. Yang kelima, asset tangibility menunjukkan rasio persediaan dan aset tetap terhadap total aset. Variabel ini biasanya ditemukan menjadi penentu signifikan dari struktur modal perusahaan dan sering diinterpretasikan untuk menangkap kemampuannya menggunakan hutang yang dijaminkan. Yang keenam, asset volatility. Peneliti mengikuti logika Crosby dan Bond pada 2009 dan memperoleh perkiraan volatilitas aset perusahaan yang konsisten dengan kerangka opsi Black or Scholes or Metan untuk klaim perusahaan. Yang selanjutnya yaitu profitabilitas. Merupakan rasio pendapatan operasional terhadap total aset. Variabel ini biasanya ditemukan menjadi penentu signifikan dari struktur modal perusahaan dan sering diinterpretasikan untuk menangkap arus kas masuk operasinya. Selanjutnya, expected inflation rate. Peneliti menggunakan tarif T-bill 90 hari untuk menangkap ekspektasi ini. Peneliti menduga bahwa ukuran ini lebih menangkap ekspektasi pasar tentang inflasi masa depan yang oleh Frank dan Goyal menemukan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan struktur modal perusahaan. Yang terakhir yaitu
GM Marginal Tax Rate. Peneliti menggunakan pengertian dari Graham dan Mills 2008 mengatakan sebelum membiayai tarif pajak marginal, karena mereka memberikan bukti bahwa itu adalah penentu signifikan secara statistik dari struktur model perusahaan. Hasil penelitian. Selanjutnya, analisis dasar tanpa koreksi untuk endogenitas atau efek interaksi. Pada analisis ini dilakukan pengujian untuk menilai bagaimana endogenitas. Hasil estimasi model two-part quasi likelihood yang digunakan peneliti dapat dilihat pada tabel 2. Dalam model estimasi regresi ini dan semua model regresi berikutnya, peneliti menggunakan lagged value dari regresor. Oleh karena itu, regresor yang digunakan adalah variabel yang telah ditentukan sebelumnya. Variabel kontrol yang digunakan adalah keuangan dan tata kelola perusahaan dengan melakukan observasi sebanyak 15.558 observasi. Dapat dilihat pada tabel, hasil tersirat menunjukkan bahwa kemungkinan perusahaan menggunakan hutang secara signifikan berkorelasi dengan penggunaan hutang industrinya, penggunaan hutang awal, ukuran, aset berwujud berpengaruh secara positif. Sedangkan untuk volatilitas aset, profitabilitas, ukuran papan, dan penggunaan saham kelas ganda berpengaruh secara negatif. Secara umum, bukti tentang pengaruh variabel kontrol yang digunakan pada penelitian ini merupakan penggunaan hutang konsisten dengan bukti yang dilaporkan dalam Strebulev and Young 2013. Apa yang baru atau berbeda adalah bahwa ukuran dewan dan saham kelas ganda secara signifikan berkorelasi dengan pilihan-pilihan ini, dan bahwa usia perusahaan sejak go public tidak demikian. Selanjutnya, peneliti menemukan bahwa penggunaan hutang industri suatu perusahaan adalah pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan utang. Selanjutnya masuk pada kolom 3 tabel 2. Pada kolom 3 ini menjelaskan tentang faktor-faktor apa yang secara signifikan mempengaruhi keputusan perusahaan tentang berapa banyak utang yang akan digunakan tergantung pada penggunaan utang. Peneliti menemukan bahwa berapa banyak pembiayaan hutang yang digunakan perusahaan secara signifikan berkorelasi dengan penggunaan industri pembiayaan hutang, penggunaan awal hutang, ukuran berpengaruh secara positif. Sedangkan prospek pertumbuhan, profitabilitas, volatilitas aset, tarif pajak sebelum pembiayaan, umur, ukuran dewanya, dan proporsi orang dalam di papannya berpengaruh secara negatif. Selanjutnya adalah tabel 3. Hasil regresi dari masing-masing fitur tata kelola perusahaan yang kami pertimbangkan pada variabel kontrol, fitur, dan instrumen tata kelola lainnya. Seperti yang diharapkan, kami mengamati lebih banyak dari instrumen ini yang secara signifikan berkorelasi dengan variabel G-index dibandingkan dengan variabel tata kelola kami yang lain. Namun demikian, kami mengamati koefisien yang signifikan untuk satu atau lebih instrumen untuk setiap variabel tata kelola lainnya. Sama pentingnya, instrumen yang signifikan berbeda di antara tata kelola. Yang menarik tentang bukti di tabel 3 adalah bahwa korelasi parsial antara variabel status inkorporasi ini dan masing-masing fitur tata kelola kami signifikan secara statistik. Dengan kata lain, seperti yang diperkirakan di atas, hukum perusahaan suatu negara mempengaruhi lebih dari sekedar apa yang diizinkan dalam piagam perusahaan.
Pada tabel 4 ini, peneliti memeriksa variabilitas ukuran struktur modal perusahaan baik untuk Amerika dan untuk setiap negara bagian. Hasil ini menunjukkan bahwa ada banyak variabilitas dalam struktur modal perusahaan di setiap negara bagian yang diidentifikasi sebagai instrumen seperti yang terjadi di seluruh Amerika, sehingga kami tidak mengamati pengelompokan yang lebih ketat di beberapa negara bagian ini daripada di populasi. Dengan demikian, ada banyak pengaruh lain pada keputusan struktur perusahaan di setiap negara bagian yang didirikan seperti yang terjadi di seluruh Amerika. Meskipun hal ini tidak membuktikan bahwa instrumen peneliti memenuhi persyaratan eksogenitas, hal ini pasti konsisten dengan pelaksanaannya. Oleh karena itu, peneliti akan melanjutkan seolah-olah instrumen yang digunakan adalah instrumen yang valid dan memeriksa kekokohan kesimpulan terhadap seperangkat instrumen yang berbeda nanti. Mengingat fungsi kontrol tersirat untuk setiap tindakan tata kelola, kami sekarang dapat menguji apakah mereka adalah variabel eksogen dalam regresi struktur modal. Salah satu fitur bagus dari pendekatan fungsi kontrol adalah jika fungsi kontrol yang terkait dengan ukuran tata kelola signifikan secara statistik, maka ini menunjukkan bahwa variabel tata kelola terkait adalah variabel endogen dalam regresi struktur modal yang digunakan. Selanjutnya adalah tabel 5. Pada tabel 5 ini menampilkan bukti faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan perusahaan menggunakan hutang. Hasil yang didapat pada tabel 5 menyiratkan bahwa tidak ada ukuran tata kelola yang dianggap merupakan variabel endogen dalam model statistik, apakah perusahaan menggunakan hutang atau tidak. Oleh karena itu, peneliti tidak perlu khawatir lebih lanjut tentang pengendalian endogenitasnya dalam model statistik untuk keputusan ini. Kemudian kita masuk pada tabel 6. Pada tabel 6 ini meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi berapa banyak hutang yang digunakan oleh perusahaan yang menggunakan hutang. Bukti dalam tabel 6 bagaimanapun menyiratkan bahwa fungsi kontrol yang terkait dengan G-indeks perusahaan dan proporsi orang dalam dewan adalah variabel endogen dalam model regresi untuk keputusan tentang berapa banyak hutang yang digunakan bersyarat pada penggunaan hutang. Hal yang menarik adalah tanda negatif signifikan pada fungsi kontrol yang terkait dengan G-indeks perusahaan konsisten dengan bukti yang dilaporkan dalam Karpov-Skolan Law dan Wehrli tahun 2017. Analisis dasar dengan koreksi untuk endogenitas fitur tata kelola. Karena bukti estimasi efek fitur tata kelola yang berbeda pada probabilitas perusahaan menggunakan hutang serupa dengan yang dilaporkan pada tabel 2, peneliti berfokus pada efek fitur tata kelola yang berbeda pada proporsi pembiayaan hutang yang digunakan oleh perusahaan yang menggunakan pembiayaan hutang. Bukti di kolom terakhir tabel 7 yang mencangkup fungsi kontrol untuk G-indeks dan komposisi dewan menunjukkan perubahan mencolok dalam koefisien variabel tata kelola perusahaan yang berbeda. Ukuran papan tidak lagi signifikan secara statistik. Lebih lanjut, tanda-tanda G-indeks yang dimodifikasi dan variabel komposisi papan sekarang secara signifikan positif, sedangkan tanda pada fungsi yang terkait secara signifikan negatif. Dengan kata lain, tanda negatif pada variabel ini di regresi sebelumnya didorong oleh korelasinya dengan variabel yang dihilangkan. Peneliti menafsirkan bukti ini sebagai menyirat bahwa itu adalah variabel yang dihilangkan yang berkorelasi dengan dua variabel ini yang menjelaskan bukti sebelumnya dari korelasi negatif yang signifikan dengan keputusan pembiayaan perusahaan tertentu. Yang menarik dari hasil ini adalah hasil ini dapat menjelaskan mengapa variabel tata kelola ini mungkin tampak tidak signifikan dalam beberapa penelitian, namun memiliki pengaruh negatif yang signifikan dalam penelitian lain.
Misalnya penelitian dari Garvey dan Hanka tahun 1999 versus John dan Litoff tahun 2010 tentang pengaruh ATP pada pilihan struktur modal. Secara efektif, mereka menjalankan pengaruh yang berbeda pada keputusan untuk menggunakan hutang daripada berapa banyak hutang yang akan digunakan. Lebih penting lagi, mereka menimbulkan pertanyaan tentang variabel apa yang dihilangkan mungkin berkorelasi dengan penggunaan pembatasan piagam pada tata kelola atau dominasi orang dalam pada dewan perusahaan. Satu jawaban yang diberikan oleh penelitian sebelumnya untuk pertanyaan ini adalah bahwa fitur tata kelola ini memungkinkan manajer untuk menekankan preferensi mereka atas pilihan leverage perusahaan. Karena risiko kebangkrutan adalah risiko yang sebagian besar tidak dapat diversifikasikan bagi manajemen dan mengakibatkan hilangnya pendapatan serta prospek untuk menemukan pekerjaan remuneratif yang serupa. Tidak mengherankan jika manajer lebih memilih untuk menggunakan lebih sedikit pembiayaan hutang daripada manajer yang menghadapi tekanan disipliner untuk melakukannya. Penafsiran tersebut sejalan dengan argumen dan bukti dalam Lewin 2006 dan argumen serta bukti dalam Babcock, Kramers, and Payer tentang pengaruh kekuatan CEO terhadap nilai sebuah perusahaan. Menjelaskan peran umur perusahaan sebagai mediator tentang bagaimana tata kelola perusahaan mempengaruhi keputusan struktur modal. Pada tabel 8 ini, kami melaporkan hasil bahwa untuk keputusan menggunakan hutang, kami menemukan bukti bahwa itu adalah interaksi antara usia perusahaan dan apakah perusahaan tersebut adalah perusahaan kelas ganda atau bukan yang paling penting. Untuk memulai firma kelas ganda, cenderung tidak menggunakan hutang, tetapi seiring dengan bertambahnya umur sebuah perusahaan, mereka lebih cenderung menggunakan hutang. Satu interpretasi untuk perilaku ini adalah bahwa perusahaan kelas ganda merasa perlu untuk beralih ke pembiayaan hutang setelah mereka go public jika mereka bermaksud untuk mendanai pertumbuhan. Salah satu alasan yang jelas untuk ini adalah mereka merasa lebih mahal untuk menjual saham di perusahaan di mana pemegang saham luar kurang memiliki suara dalam manajemennya. Untuk pilihan berapa banyak hutang yang akan digunakan, mengingat bahwa perusahaan tersebut menggunakan hutang, kami tidak lagi menemukan apakah perusahaan tersebut adalah perusahaan kelas ganda atau tidak, atau sudah berapa lama perusahaan kelas ganda menjadi penting. Sebaliknya, kami menemukan komposisi dewan dan ketentuan piagam perusahaan menjadi lebih penting. Ketika mereka awalnya diperdagangkan, perusahaan dengan lebih banyak ATP dan dewan yang didominasi orang dalam menggunakan lebih banyak hutang daripada perusahaan lain. Tetapi, seiring dengan bertambahnya umur sebuah perusahaan, mereka akan menggunakan lebih sedikit. Bukti ini konsisten dengan cerita di mana perusahaan berdandan agar terlihat bagus saat go public, tetapi berubah seiring bertambahnya usia. Sekali lagi, peneliti menafsirkan hasil ini sebagai saran bahwa ketika dilindungi dari disiplin, preferensi risiko manajerial memainkan peran yang besar dalam keputusan leverage perusahaan seiring bertambahnya umur sebuah perusahaan. Uji kekuatan dilakukan dengan beberapa variasi dalam mendefinisikan variabel kunci tertentu dan pilihan instrumen. Pertama, alternatif utama sebagai pengganti G-index adalah E-index yang dikembangkan oleh Babcock et al. Tahun 2009. Dengan demikian, ln G-index diganti dengan ln E-index dan hasilnya dilaporkan di tabel 9. Hasil yang didapatkan sama dengan hasil pada tabel 8. Dapat dilihat di tabel 9 ini
perhitungan yang dilakukan sama dengan perhitungan yang dilakukan pada tabel 8. Yang membedakan hanya variabel G-index diganti dengan E-index sebagai variasi untuk menguji kekuatan dari hasil yang sudah didapatkan sebelumnya. Yang kedua, dilakukan perubahan dalam melakukan pengukuran umur perusahaan sebagai perusahaan publik mengikuti Strabuleve dan Young tahun 2013. Menggunakan tahun yang dilaporkan oleh perusahaan sebagai umur perusahaannya pada Compustat dan melakukan perhitungan yang sama pula dengan yang dilakukan di tabel 8. Hasilnya tersedia di tabel 10. Dan hasilnya sangat mirip dengan tabel 8 dan 9. Oleh karena itu, bukti mengenai dampak umur perusahaan tentang bagaimana corporate governance mempengaruhi keputusan struktur model tidak goyah dengan variasi ini. Ketiga, penelitian ini menggunakan nilai buku untuk mengukur formula yang digunakan tidak jauh berbeda dengan formula untuk menghitung MLM. Bedanya, nilai pasar diganti dengan nilai buku dan kemudian dilambangkan dengan BLM. Mengikuti prosedur perhitungan yang sama dengan perhitungan sebelumnya, nilai ini diukur dengan model two-part quasi likelihood seperti yang dilaporkan di tabel 8, 9, dan 10. Akan tetapi menggunakan variabel dependen berdasarkan pengukuran nilai buku struktur model. Terakhir, meskipun instrumen yang digunakan dirasa cukup kuat, namun tidak menjelaskan apakah bukti tersebut eksogen atau tidak. Tabel 10 menunjukkan hasil perhitungan interaksi antara umur perusahaan dan corporate governance dengan pengukuran umur perusahaan yang berbeda. Sementara tabel 11 menjelaskan interaksi antara perusahaan dan corporate governance dengan pengukuran utang dengan nilai buku. Perhitungan ini mengikuti pendekatan yang digunakan oleh Karpov et al. Tahun 2017 dan mencocokkan tiap atribut governance perusahaan sampel dengan atribut governance perusahaan acak dari negara yang sama tapi industrinya berbeda. Berdasarkan argumen dalam Stock dan Watson tahun 2011, bukti ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan sebelumnya dan instrumen ini berkorelasi dengan variabel yang dihilangkan dengan cara yang sama atau bahwa kedua set instrumen memenuhi persyaratan eksogenitas. Selanjutnya pada kesimpulan penelitian ada 3 kesimpulan. Yang pertama, bahwa usia perusahaan tanpa mempertimbangkan interaksinya dengan fitur tata kelola perusahaan yang berbeda menunjukkan berkorelasi negatif dengan penggunaan hutang perusahaan tergantung pada penggunaan pembiayaan hutangnya. Hasil ini kontras dengan argumen dan bukti sebelumnya menunjukkan usia perusahaan dan penggunaan financial leverage. Yang kedua, perusahaan kelas ganda lebih cenderung tidak menggunakan pembiayaan hutangnya pada awal berdirinya perusahaan, tapi lebih cenderung menggunakan hutangnya seiring bertambah usianya perusahaan pada saat publik ya. Peneliti menafsirkan bukti ini untuk menyeratkan bahwa perusahaan-perusahaan ini beralih ke sumber pembiayaan eksternal dengan biaya yang lebih rendah seiring bertambahnya usia untuk mendanai pertumbuhan mereka karena menjual ekuitas baru dengan lebih mahal bagi mereka. Yang ketiga, peneliti menemukan bukti ketentuan piagam perusahaan dari suatu perusahaan dan komposisi dan dewannya berkorelasi dengan variabel yang dihilangkan dalam model regresi tentang berapa banyak hutang yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih atas perhatiannya.